Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk anak bangsa yang tercinta. Berjumpa lagi di channel Kreto Ilmu. Sebelum materi ini saya mulai, jangan lupa untuk sedianya subscribe, like, dan komen yang inspiratif. Baik, kali ini kita bertemu lagi di kaidah kebahasaan teks debat. Dengan kaidah indahan, anak-anak semua dapat mengerti dengan jelas dan dapat dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Dalam kaidah teks debat, di sini saya mengutip dari Kemendikbud 2019 halaman 198. Ragam bahasa yang digunakan dalam debat adalah kaidah kebahasaan ilmiah yang harus memenuhi ciri berikut ini. Harap diperhatikan baik-baik. Kaidah ini sangat terkait dengan kebiasaan anak-anak semua nanti jika sudah kuliah itu mengikuti debat maupun forum-forum resmi di dunia, workshop dan seminar. Baik, yang pertama, sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, dalam kurung pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Dalam kata frasa, klausa, kalimat, dan paragraf ini sangat diperhatikan sekali oleh bahasa tersebut. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat. Jadi tidak mengada-ngada dan tidak mengarang bebas ya, harus sesuai fakta kehidupan sehari-hari. Harus tepat dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran atau objek. Tidak boleh subjektif atau kepada orang tersebut, tapi harus sesuai dengan tema atau materi. Runtun dan sistematis dan tersaji sebagai kalimat efektif. Nah, itu ya. Sedangkan yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya. Dalam kurung denotatif, lawannya adalah konotatif. Jadi bukan makna yang tidak sebenarnya atau konotatif. Makna konotatif itu artinya makna kiasan. Contoh, matamu sembam, bukan berarti mata dia itu hanya sembam, tapi dia memiliki rasa, mungkin sedang sedih, sedang marah, atau sedang berduka. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Selain itu, karena debat merupakan salah satu turunan teks eksposisi, maka sebagian kaidah kebahasaan teks eksposisi pun berlaku atau masuk dalam kaidah bahasa debat ini. Teks eksposisi itu teks yang rinci atau berupa narasi-narasi dari awal sampai akhir secara runtut. Jadi debat pun harus diatur secara runtut dengan materi yang tersaji, tidak boleh diacak gitu ya. Yang pertama, tentunya menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Jadi dalam debat diharuskan menggunakan kata-kata atau kalimat ilmiah yang tersaji dan teknis. Jadi tidak boleh secara menggebu-gebu atau tidak ada aturan sama sekali dalam kaidah bahasa yang baik dan benar. Tentunya harus sopan itu. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata konjungsi atau kata sambung yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, misalnya sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, dan akibatnya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang sudah diatur dalam konjungsional atau kata sambung. Tidak boleh dalam debat itu menggunakan kata atau kalimat yang tidak baku, itu ya. Ya diharuskan memang selayaknya 100% harus baku, tapi hindari kalimat yang tidak baku karena akan menjadi kausalitas yang tidak paham nanti ya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba seperti memprihatinkan, diharapkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat, dan mengagumkan. Kata verba atau kata kerja mental verba adalah kata yang menerangkan sifat
orang yang bicara dalam debat tersebut. Yang keempat, kaya akan kata-kata perujukan seperti menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Jadi ini inti dari debat. Tidak boleh mengarang dengan logika sendiri. Harus didasari dengan referensi-referensi yang ilmiah yang dapat dipercaya oleh orang banyak. Jadi di sini pun harus merujuk pada buku atau sumber yang ingin dibicarakan dalam topik debat tersebut. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, selain itu. Jadi kata persuasif itu kata-kata yang mengajak gitu loh, atau menghimbau. Nah di sini menurut Kemendikbud 2017 halaman 81 tidak boleh kata-kata yang tidak didasari dengan persuasif. Contohnya dengan logika kalimat kita lah sendiri. Jadi harus debat itu tujuannya untuk mengajak orang untuk lebih baik lagi gitu loh maksudnya ya. Jadi seperti itu. Dan cukup kaidah bahasa kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya terima kasih saya ucapkan yang sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan berkah dan selalu dipanjangkan umur taatnya. Selalu sehat walaupun dalam pandemi COVID-19 kita harus pantang menyerah untuk selalu meraih kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.